Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hugo Seren dengan NIM 011931. Selanjutnya materinya yaitu analisa daya dukung dan penurunan elastik pondasi tiang bor menggunakan metode analisis software Plaxis. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pondasi merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting dalam suatu pekerjaan teknik sipil karena pondasi inilah yang memikul dan menahan suatu beban yang bekerja di atasnya, yaitu beban konstruksi atas. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana hasil evaluasi dan perbandingan besarnya daya dukung pada pondasi dengan menggunakan metode elemen hingga metode analitik dan menggunakan data PDA dari hasil uji lapangan. Kedua, bagaimana menentukan gaya lateral pada bor. Ketiga, bagaimana menentukan penurunan elastis pada tiang bor pile. Bagaimana menentukan efisiensi pada kelompok tiang bor pile. Bab 2. Tinjauan pustaka. Tinjauan umum. Pondasi adalah bagian dari suatu sistem rekayasa yang meneruskan beban yang ditopang oleh pondasi dan beratnya sendiri kepada dan ke dalam tanah dan buatan terletak di bawah. Pondasi dibedakan ada dua jenis, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Tanah adalah materi utama yang menerima sepenuhnya penyaluran beban yang ditimbulkan akibat konstruksi bangunan yang dibuat di atasnya. Komponen-komponen tanah tersebut akan diperjelas pada gambar 2.1 berikut. Penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah atau soil investigation adalah proses pengambilan contoh sampel tanah yang bertujuan untuk menyelidiki karakteristik tanah tersebut. Penyelidikan tanah dibagi menjadi dua jenis, yaitu penyelidikan di lapangan dan penyelidikan di laboratorium. Selanjutnya, standar penetration test atau SPT. Tabung sampel berdiameter 35 mm sedalam 305 mm, beban penumbuk berat 140 atau 63 kg yang dijatuhkan dari ketinggian 30 in atau 75 cm setelah memasuki ke dalam tanah sedalam 15 cm. Jumlah pukulan ditentukan untuk memasukkannya ke dalam sedalam 30 cm. Jumlah pukulan ini disebut nilai N atau number of blows. Keempat, klasifikasi tanah. Yang pertama, klasifikasi tanah berdasarkan AAS-HTO. Kedua, klasifikasi tanah sistem Unified. Sistem Unified membagi tanah menjadi dua kelompok, yaitu tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Pondasi dalam. Pondasi dalam merupakan pondasi yang dipergunakan untuk merupakan beban ke lapisan tanah yang mampu memikul dan letaknya cukup dalam. Selanjutnya yaitu penggunaan pondasi bor pile. Pondasi bor pile adalah merupakan salah satu jenis pondasi tiang yang bisa digunakan pada konstruksi bangunan tinggi. Selanjutnya yaitu jenis pondasi tiang bor. Adapun jenis-jenis pondasi bor antara lain: yang pertama, bor pile lurus untuk tanah keras. Kedua, bor pile yang ujungnya diperbesar berbentuk bel. Yang ketiga, bor pile yang ujungnya diperbesar berbentuk trapesium. Yang terakhir, bor pile lurus untuk tanah bebatuan. Gambar dapat dilihat di samping. Yang selanjutnya, pengaruh pemasangan bor pile. Bor pile dalam tanah granuler. Dalam hitungan bor pile di dalam tanah pasir menyarankan untuk menggunakan sudut geser dalam ultimate dari contoh tanah terganggu, kecuali jika tiang diletakkan pada kerikil pada di mana dinding lubang yang bergelombang tidak terjadi jika pemadatan yang sama diberikan pada beton yang berada di atas tiang. Selanjutnya, metode pelaksanaan bor pile. Pada saat ini ada 3 metode dasar pengeboran, yaitu variabel tempat proyek mungkin juga memerlukan perpaduan beberapa metode,
yaitu metode kering, metode basah, metode casing, metode loss, reinforcement, casing, maintenance, property, maintenance, luring. Pengeboran dengan metode RCD atau reverse circulation drilling. RCD adalah sebuah metode dengan biaya yang efisien dengan cukup untuk mendapatkan sampel dengan kualitas tinggi dari eksplorasi dan pertambangan. Selanjutnya, prosedur pengeboran metode RCD. Ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dalam metode RCD, yaitu yang pertama setting mesin RCD, kedua proses pengeboran, ketiga instalasi tulang dan pipa turning, yang keempat pengecoran dengan ready mix concrete, penutupan kembali flat filling, keenam drainase dengan pagar sementara selama pelaksanaan pekerjaan bore pile. Selanjutnya, pile diving analyzer atau PDA. PDA adalah suatu sistem yang terjadi dari suatu perangkat elektronik komputer dan dilengkapi dengan sensor elektrometer dan strain transducer. Alat dan perlengkapan pengujian pile PDA yang digunakan antara lain PDA model PAX yang kedua, 2 strain transducer dan kabel, ketiga 2 accelerometer dengan kabel, yang keempat alat bantu seperti bor beton, bot flicker, kabel penghubung, dan perlengkapan keamanan. Gambar sketsa PDA tes dapat dilihat di bawah. Selanjutnya, prosedur pengujian dinamik PDA tes. Metode pengujian dinamik pada tiang panjang mengacu pada STM D4945. Proses pengujian diringkas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan benda uji, yang kedua memasang sensor, yang ketiga memasang data-data untuk penelitian, yang keempat memukul tiang dengan cara menjatuhkan hammer. Nah, selanjutnya software Caspel Wave Analysis Program atau CAPWAV adalah program aplikasi untuk menganalisa gelombang gaya atau F dengan kecepatan yang diukur oleh PDA. Gambar dapat dilihat di bawah. Selanjutnya, koefisien kecut ada 3, yaitu rangka baja dengan bantalan, kedua rangka baja tanpa bantalan, yang ketiga beton bor tulang. Ini keterangannya L sama dengan panjang bantalan M. Selanjutnya, kapasitas daya dukung tiang bor. Yang dimaksud dengan kapasitas dukung tiang adalah kemampuan atau kapasitas tiang dalam mendukung beban. Selanjutnya, daya dukung aksial pondasi tiang bor. Daya dukung berdasarkan data standar penetration test. Beberapa metode untuk menghitung daya dukung berdasarkan data SPT adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode Reses and Riggs 1997, daya dukung ujung pondasi. B, daya selimut bor pile. Keterangannya K sama dengan daya dukung ultimate selimut tiang. Selanjutnya, kapasitas daya dukung lateral tiang bor pile. Tiang-tiang dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tiang ujung jepit, yang kedua tiang ujung bebas. Gambar dapat dilihat di bawah. Selanjutnya, tahanan beban lateral ultimate. A. Metode Browns. Metode perhitungan ini menggunakan teori tekanan tanah yang disederhanakan dengan menggunakan bahwa sepanjang kedalaman tiang mencapai nilai ultimate. Keuntungan metode Browns yang pertama dapat digunakan pada tiang sepanjang maupun tiang pendek, yang kedua dapat digunakan pada pondasi kepada kepala tiang terjepit maupun bebas. Kerugian metode Browns yang pertama hanya berlaku untuk lapisan tanah yang homogen, yaitu tanah lempung saja atau tanah pasir saja. Kedua, tidak dapat digunakan pada tanah berlapis. Selanjutnya, peruntukan menggunakan bantuan program Praxis. Di dalam program Praxis ada beberapa jenis pemodelan tanah, antara lain model tanah Moore, Clown, dan model soft soil. Selanjutnya, jarak tiang dan kelompok. Jarak antar tiang dan kelompok dapat dilihat gambar di atas. Kapasitas kelompok dan efisiensi pondasi bor pile. Yang pertama, metode Converse Barre, yang kedua metode Los Angeles Group persamaan efisiensi kelompok tiang atau EG, yang ketiga Seiler.
Selanjutnya faktor keamanan. Menurut Huxley 1966, untuk menentukan faktor keamanan dapat digunakan klasifikasi struktur sebagai berikut. Yang pertama, bangunan monumental. Kedua, bangunan permanen. Ketiga, bangunan sementara. Penjelasan selanjutnya yaitu penurunan bore pile. Pada waktu tiang dibebani, tiang akan mengalami konsolidasi dan tanah di sekitarnya akan mengalami penurunan. Selanjutnya penelitian ISFAK Basic and Librick 2013 membandingkan antara hasil estimasi daya dukung dan penurunan fondasi bore pile menggunakan metode empiris dan hasil pengujian di lapangan. Membandingkan antara hasil estimasi daya dukung dan penurunan fondasi pile menggunakan metode empiris dan hasil pengujian di lapangan. Andi dan Fahrani pada tahun 2014 membandingkan hasil perhitungan analisis dengan beberapa metode perhitungan, metode elemen, hingga dengan hasil pengujian pile driving analysis PDA yang dianggap sebagai daya dukung aktual. Simanjuntak pada tahun 2015 menganalisis daya dukung fondasi tiang bor menggunakan metode Meyerhof untuk data sonder, metode Resist dan Brick 1997 untuk data SPT, dan metode Converse Labarre dan metode Los Angeles Group dan daya dukung kelompok tiang serta menggunakan data hasil pengujian PDA untuk dianggap sebagai daya dukung aktual. Mungkin materi ini dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.